pernah nggak mengalami peristiwa mendebarkan di zaman Orde Baru? Jadi orang itu, dia ingat apa yang dia alami secara real. Tapi kalau saya ceritakan sesuatu yang tidak kamu alami, kamu hanya bisa bayangkan. Setiap minggu, saya di LBH dulu, penasehat politik Buyung Nasution. Setiap kali kita diskusi, datang polisi dari Kramat 5, dulu polisi dan tentara masih sama, Kremlin kita sebut. Dia masuk ke ruang diskusi, ada Malik. Dia naik di atas meja, dan dia bilang, demi undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Orde Baru pakai demi undang-undang. Dia sah bubarin itu. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang, rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang, Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, Saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Ada pepatah bilang begini, we choose joys and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran, yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya, sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Ide untuk menjadikan Gibran calon wakil presiden itu adalah authoritarian personality. Dia udah memilih sebelum dia lakukan bahkan. Begitu cara melihat otoritarianisme, Saudara Andre. Jadi kalau Anda sebut-sebut dari awal bahwa ya ini ya Jokowi ya demokratis, lo otaknya itu dari awal otoritarian. Itu dasarnya. Hitler menyembunyikan kebengisannya sebelum jadi pemimpin. Hitler dipilih secara demokratis. Itu pentingnya belajar sejarah, Saudara Andre itu. Pengetahuan Anda kurang sekali soal demokrasi. Ya, saya mau terangkan itu. Jadi hentikan segala macam cawek-cawekmu itu, akan kelihatan Anda dungu kelihatannya tuh. Serius saya katakan itu. Ini akan pengaruhi. Kalau Anda masih begini terus, saya kampanye di wilayah Anda di Padang itu, jangan pilih Andre, karena dia tidak setajam pikiran Sultan Syahrir, tidak setajam pikiran Natsir, tidak setajam pikiran Buya Hamka. Itu masalahnya. Saya lanjut sedikit. Ya tapi you nggak ngerti itu isi demokrasi itu. Itu soalnya. Memang Indonesia nggak ada dinasti, karena semuanya dipilih. Oh iya, dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti, karena darahnya kotor. Karena itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo itu. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat, kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati dia menyala terang itu. Peng, mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya mau bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi ethics itu, kita masuk dalam tukar tambat. Machiavelli bilang begini, kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan, pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu merobek perut. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung
tentunya ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, kalau kita melihat seorang Rocky Gerung yang begitu keras mengkritik kader dari Gerindra, ya tentunya itu membuat malu karena mental ya. Karena seorang Rocky Gerung mengkritik sangat-sangat luar biasa, begitu tajamnya. Dan juga menurut Rocky Gerung, kalau ada orang-orang yang membela kesalahan itu disikat habis. Ya, disikat habis dan tidak diberikan sebuah maaf, tidak diberikan ampun bagi orang-orang tersebut. Ya, itulah Rocky Gerung ya, yang selalu presiden aja dikritik kok. Kalau Jokowi aja dia sebut presiden yang tolol begitu ya. Dia tidak takut untuk melakukan hal itu ya. Apalagi sekelas kader partai begitu ya. Nah, orang kalau sudah masuk di kekuasaan seperti Andre ini pasti kehilangan akal sehat. Nah, kenapa terjadi hal seperti itu? Karena mereka hanya memikirkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa kan ada Prabowo di belakang saya begitu. Makanya jadi sok-sok hebat, sok-sok berlagak begitu ya. Nah, terang benderang sudah dapat semuanya lalu lupa. Tidak berterima kasih, malah membakar rumahnya sendiri. Tapi para pemujanya pinter ngeles karena dapat jabatan. Sangat membenarkan ya. Pandangan pemikiran akal sehat selalu Bung Rocky Gerung, panjang umur. Semoga berdiskusi mencerdaskan masyarakat NKRI demokratis. Ya, kita butuh orang-orang seperti ini. Ya, yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena kalau ini dibungkam, ya, ini seakan-akan kita tidak ngerti akan perjalanan politik ini, akan perjalanan hukum di Indonesia. Presiden dan wakil presiden sekabinetnya hasil dari jualan bansos gak ada mutu. Ya, wajar-wajar saja ketika masyarakat itu selalu menghujat dan mencaci maki ya presiden terpilih, apalagi wakil presiden kita yang benar-benar gokil ya, Gibran, yang memang menang atas dasar kecurangan begitu ya. Nah, disampaikan lagi di sini bahwa mantap. Oke. Disampaikan tentunya ini suatu hal yang memang luar biasa untuk kita ketahui bersama-sama. Andre nggak sadar kalau komandannya Pak Prabowo sedang dikhianati oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, MK-nya siapa nggak tahu, ambang batas 0% demi meloloskan Gibran Nyapres lewat PSI terhadap dengan berhadapan dengan Prabowo ya. Kemarin PDIP yang dirusak, sekarang Prabowo. Luar biasa sekali ya bisa begitu. Rocky kalau sudah mengerung, suara lainnya tidak akan kedengaran. Mantap Bung Rocky, terus menggerung sambil menggonggong demokrasi. Sudah entah berantah menegakkan hukum dan konstitusi harus ditegakkan. Salam akal sehat. Penjelasan Pak Prof. Rocky Gerung sangat cerdas dan sangat mudah kita amati. Nilai-nilai kebenaran, etika dan moral, dan kesadaran untuk bertindak dan berbuat. Renungkan kebenaran, semoga tidak gagal paham begitu ya. Oke. Pikiran logika serta ilmiah Bung Rocky Gerung. Rakyat makin cerdas dan realistis. Penyidik aja sampai bingung kalau proses Bung Rocky Gerung. Rocky Gerung the best ya. Jadi apa yang disampaikan Bung Rocky Gerung itu benar-benar nyata bro ya. Ada datanya semuanya, tidak hanya berbicara seperti orang tersebut yang kita lihat dari video barusan yang disikat oleh Rocky Gerung ya. Rakyat sudah susah malah bangun IKN, masyarakat gak butuh IKN, butuh lapangan pekerjaan untuk bisa makan, apalagi di NTT butuh bantuan pemerintah pusat. Dengarkan ini Pak Prabowo, jangan fokus pada program Jokowi aja begitu ya. Banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.